Shalom, kami dari kelompok 3. Sebelum kami membahas tentang komunikasi dalam keluarga, kami akan memperkenalkan diri kami. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Shalom semuanya. Pada kesempatan hari ini, kami akan membahas tentang komunikasi dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertama di mana kita belajar tentang cinta, pengertian, dan kerjasama. Tapi, tanpa komunikasi yang baik, semua itu sulit terwujud. Tujuan pembahasan kami saat ini terkait 4 poin dalamnya, yakni yang pertama, mendesain komunikasi dalam keluarga. Yang kedua, mendeskripsikan peran anggota keluarga dalam komunikasi. Yang ketiga, membuat kalimat ajakan untuk membangun komunikasi keluarga. Yang keempat, menuliskan karangan singkat. Dalam episode 4 ayat 5-29, kita diingatkan kembali tentang pentingnya berbicara dengan benar dan jujur kepada satu sama lain. Ayatnya yang ke-29 menyatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat ini mengajarkan kita bahwa setiap apa yang kita katakan, yang kita ucapkan kepada anggota keluarga haruslah membangun, memberi semangat, dan menunjukkan kasih. Komunikasi dalam keluarga bukan hanya sekedar soal berbicara, tetapi bagaimana kita mendengarkan dan menghargai satu sama lain. Komunikasi keluarga yang baik memerlukan keterlibatan semua anggota keluarga. Setiap orang memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang harmonis. Sebagai anak, kita harus belajar untuk mendengar dengan hati, menghormati orang tua, berbicara dengan penuh kasih. Lihat dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 yang berbunyi, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingat hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, setiap lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Mengingat kita ini adalah dasar yang sangat penting bagi komunikasi yang sehat. Dengarkan terlebih dahulu sebelum berbicara dan kendali amarah yang merusak hubungan. Teman-teman sekalian, untuk mendesain komunikasi yang baik dalam keluarga kita perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya yang pertama, kejujuran. Kita mampu mengatakan yang kita rasakan dan pikirkan dengan jujur tanpa menyakiti perasaan orang lain. Yang kedua, empati. Kita harus mendengarkan dengan penuh penghakiman saat orang berbicara dengan berusaha memahami sudut pandang. Yang terakhir, kerjasama. Dalam keluarga kita harus berperan aktif dalam komunikasi dengan bersedia berbagi tugas dan tanggung jawab. Agar komunikasi dalam keluarga tetap terjaga, mari kita ingat, pertama, untuk saling mendengarkan tanpa menghakimi. Yang kedua, menyampaikan pendapat dengan lembut. Yang ketiga, menghindari kata-kata kasar dan tidak membangun. Sekarang mari kita coba membuat ajakan sederhana untuk membangun komunikasi keluarga yang lebih baik. Misalnya, mari kita saling mendengar dengan hati yang terbuka dan menghargai setiap kata yang kita ucapkan. Kesimpulannya adalah, komunikasi yang baik selalu dimulai dengan hati yang mau mendengar dan mulut yang mau berkata-kata dengan bijaksana. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Bye-bye.